kehadiran Nikita Mirzani di persidangan ini terkait dengan pertanyaan dari teman media satu bahwa memastikan apakah benar inisiatif dari permohonan PK ini diajukan langsung oleh Nikita, dan itu harus ditandatangani berita acaranya pada saat nanti kehadiran dari pihak jaksa penuntut umum yang mewakili. Nah, karena prinsipnya hukum acara itu adalah dia mengalami penderitaan fisik, ditahan, dipenjara dan lain sebagainya, maka dia juga yang harus wajib menjelaskan di persidangan PK ini apa yang menjadi materi keberatan dia dalam menuntut PK. Itu sebenarnya makanya kenapa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 34 tahun 2013 itu menegaskan harus ada permohon sebagai sidang PK. Bang, sidang PK ini kan mendapat sorotan banyak pihak nih Bang, termasuk anggota DPR Rika Diah Pitaloka. Nah, itu membuat kita yakin gak sih Bang si PK ini akan diputus sesuai harapan? Nikita dari awal yakin, kami pun tim penasihat hukum Nikita itu yakin bahwa Nikita itu tidak bersalah melakukan tindak pidana yang dijatuhkan. Pasalnya apa? Pasal 27 Undang-Undang ITE. Kemudian berikutnya pasal apa? Pasal TPPU pasal 3 di Undang-Undang TPPU yang 2010 sekarang berubah di KUHP baru pasal 607. Nah, apa yang menjadi urgensi dari permohonan PK ini? Masa orang melakukan ada catatan transaksi tertulis jelas pembayaran rumah Nikita Mirzani, itu diartikan sebagai upaya untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul uang. Gimana sih logika sederhananya berpikir, kalau dia mau melakukan TPPU nggak usah dicantumin namanya dia, langsung aja ditutupi. Dia misalkan menyamarkan namanya, dia pakai nama orang lain atau mentransfer itu pakai nama perusahaan, dan perusahaan itu ada hubungannya dengan Nikita, itu masih masuk di logika TPPU, dan itu pun masih bisa diperdebatkan secara hukum apakah tujuannya untuk menyamarkan atau menyembunyikan harta itu, atau memang tujuannya adalah untuk menggunakan harta saja gitu dalam konteks tindak pidana ini. Jadi saya melogikakan begini, kalau logika hukum yang dipakai oleh hakim pengadilan tinggi atau pengadilan atau Mahkamah Agung itu kita pakai di sekarang ini, maka sederhananya begini, saya misalnya melakukan kejahatan apapun itu, karena pasal 2 dari Undang-Undang TPPU itu tindak pidana asalnya atau predikat crime-nya itu tindak pidana yang ancaman hukumannya 4 tahun ke atas, ya, minimal 4 tahun. Nah, saya misalnya melakukan tindak pidana, ya, pencurian gitu. Lalu itu kan pencurian ancaman pidananya 5 tahun. Lalu diasumsikan setelah saya mencuri, saya membeli motor atau membayar apa, lalu saya dikatakan melakukan pencucian uang. Kan simpel, tidak sesimpel itu gitu. Pemikiran TPPU itu tidak begitu.